Ini chaos sih. 4 Vampire sudah turun di sini. Ya, ini bisa dibilang cukup chaos ya. Apalagi kita ngomongin dari Hatin yang dimana area luasnya itu nggak bisa disebar untuk dua tim. Dan ini sudah menjadi cilaka untuk satu sama lain. Saling terjatuh satu sama lain, tapi kok fokus dengan elimination feeds. Alter Ego! Oh my god. What happened Alter Ego? Area satu persatu pemain-pemainnya hilang akibat ulah dari Thunder Talk. Yes, betul. TT bisa mendapatkan beberapa pemain dari tim Alter Ego tentunya. Dan Wolf juga sudah kehilangan satu atau dua pemain mereka. Sementara FaZe Clan Onzen tadi yang terpick off ketika Onzen sedang berpindah tempat. Memang sih kalau kita lihat ini pertempuran awal seperti yang sudah diprediksi oleh Coach Devian terjadi ya. Benar-benar kejadian dan 2 titik area Temple dari Camp Alpha pun terjadi pertumpahan darah yang masih berlanjut. Singsi langsung saja ditumbangkan, dikembalikan ke lobby. Rosemary bertahan sejauh ini sebagai last man standing, tapi seberapa lama nih Rosemary bisa bertahan dan mengumpulkan poin untuk Alter Ego Ares? Ya, seenggaknya dari Rosemary sendiri udah bisa memberikan poin pertama untuk Alter Ego setelah 3 anggotanya tadi dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan Paradise juga cukup ramai namun masih belum tertangkap oleh jawara dari arah Southeast Asia ini. Mereka masih bisa memberikan dan membuktikan bahwa PEL kan yang sering dibilang PEL tuh adalah kiblatnya PUBG Mobile. Gameplay dan juga beberapa page yang memang menjadi pertanyaan kapan ada di globalnya nih. Dan tiba-tiba Rosemary tumbang. Ada sebuah kecelakaan yang terjadi tergelincir dari tebing tadi yang membuat Alter Ego menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Oh my god, sangat disayangkan sekali Alter Ego Ares hanya mengumpulkan 1 poin saja. Padahal kan mereka cenderungnya ya cukup kuat untuk di... Agak sedikit tersplit ternyata posisi dari FaZe Clan, tapi granat dari member sudah mulai dimasak, lempar bagian jendela tersebut, tapi dari arah FaZe Clan sudah mulai merespon bahwa ada sebuah pergerakan yang ingin melemparkan granatnya tadi. Selamat pemain dari FaZe Clan, masih belum ada yang terculik, tapi sebuah tembakan balasan atau lanjutan dari member bisa mendapatkan pemain dari arah FaZe Clan. Baik mainnya pun gagal, tapi ternyata what a nice shot, Remember bisa mendapatkan 2 pemain dari FaZe Clan. Ada follow-up yang datang di waktu yang tepat, tapi Morman bisa memberikan 1 trademark menuju ke arah pemain dari Wolf kali ini. Remember tumbang, tapi Wolf masih ada 1 watchtower di bagian belakang. Gokil banget, gila setup dari Wolves begitu. Ya, battle antara saya dan juga PEL yang sekarang sedang terjadi. Smile masih berusaha untuk memberikan backup tentunya. Masih belum mengetahui pemain-pemain dari Sersia ada di bagian mana. Tapi Conan dari arah yang cukup jauh juga sudah menjadi pengamatan dari arah Smile. What? Itu jauh banget, Jel. Itu jauh dan terhalang rerumputan, terhalang bebatuan, terhalang pepohonan. Tapi ternyata Smile punya pantauan mata yang begitu tajam. Mata elang cuy. Gokil, ini gua rasa, wah, di UPSC bisa nge-zoom, se-zoom-zoomnya banget itu. Tapi di bagian bibir sungai arah Painan tentunya perang terjadi. Vampire mulai menunjukkan kapabilitas mereka mendapatkan 1 pemain dari TT. Rock dipulangkan ke lobby, Dream juga. Thunder Talk kehilangan 1 persatu pemain demi pemainnya. Mungkin ini adalah sebuah karma express yang mereka alami ya setelah tadi mereka menculik 3 pemain dari Alter Ego dan kali ini mereka dipotong kembali oleh Vampire karena memang ketiga tim ini punya jalur rotasi yang mirip dari Camp Alpha menuju ke arah Painan dan seterusnya. Tapi sementara kita bergeser kamera menuju ke arah Wibu Gaming, Ming sudah mulai memantau ada 1 pemain Remember bakal langsung di tracking begitu saja. Nggak banyak peluru yang dikeluarkan. Langsung ter-take down 1 pemain yang berusaha untuk crossover 1 jalanan. Dan gua rasa kalau mau diselamatin ya, ini bakal jadi makanannya si Ming selanjutnya sih. Ini tergiur kayaknya dia tadi untuk mendapatkan vehicle di pinggiran jalan. Dan dua-duanya sedang mengincar mobil yang sama. Tinggal ngelihat mana yang lebih ngotot juga. Kalau gue sebenarnya bukan fokus sama harganya. Apa? Gue fokus dengan transparansinya mereka. Itu dia. Ternyata 77 ini benar-benar puyeng dia. Mau turun pusing, mau di sana pusing juga karena Blue Zone sudah mulai menghimpit. Sementara Mau yang sudah diamankan juga ternyata ada Kwon bisa mendapatkan pemain yang lagi nyebrang tadi. Iya, dan langsung dia tarik mundur juga karena gua rasa udah nggak cukup waktunya kalau misalkan mau ditungguin. Blue Zone-nya udah terlalu menyakitkan sih kalau memang mau dipaksa untuk bertahan. Jadi kalau misalkan Dakwon maju ke depan juga, mungkin kemungkinan besar juga bakal bertemu sama si Vampire sih. Sudah mulai pada bertemu dan yang masih jarang fight kayaknya adalah tim-tim dari Southeast Asia nggak sih, Jel? Dari tadi lu lihat kayaknya dari tim-tim PL semua, dari CA-nya udah belum ketemuan semua, dan lu lihat lagi dari Weibo yang ketemuan sama Wolf terus berarti hilang dong tuh pemain dari Wolf.
Iya, udah Kan pasti. tinggal satu tadi kan? Masih selamat. Itu tadi cuma nge-end doang. Oh, Tadi kan knock-end kan. oke, Tadi oke. knock terus habis itu Bleeding di-end. berarti ya. Mm-mm. Bleeding out ternyata dia tadi dan kelihatan lagi Tianba, ada Ren yang bisa mendapatkan sebuah informasi, ada yang proning di dalam rumah. Ya, dan Tianba ini juga menjadi salah satu tim yang pernah bermain di PMWI kemarin bersamaan juga dengan 628 ya. Tapi 628 kebetulan tidak lolos untuk di PMRC karena dia tidak top 8 PEL. Jadi hanya ada Tianba saja. Sebenarnya line up dari Tianba pun enggak, gue lihat masih ada beberapa yang sama juga ya. Dan sejauh ini dari zonanya menuju ke arah Bigetron Red Villain, sebuah angin segar sebenarnya untuk tim Indonesia. Ya, ini hal yang cukup baik tentunya untuk tim-tim Indonesia. Tiga tim Indonesia bisa dibilang enak banget posisi mereka dari PJV tinggal masuk dari bagian utara, BTR ada di bagian tengah, terus MRPX ada di bagian selatan tadi. Tapi fight kembali lagi terjadi, masih di antara tim dari PEL. Granat bakal dilemparkan, BBC berusaha untuk mendapatkan satu dari belakang sebuah batu. Dan ternyata kecuan yang sudah berhasil diamankan, bahkan Passion termakan juga oleh granat dari tim Tianba. Three-way showdown terjadi kali ini karena ada gangguan dari bagian lain lagi. Tapi satu orang cukup low HP di dalam dari smoke-nya. Masih diupayakan nampaknya dari teman-teman Cone sejauh ini, mulai maju seorang Field saja, pelan-pelan tapi pasti. Cuman mereka juga tidak mau terlalu gegabah. Kamera bergeser menuju ke arah Sam9 dan juga TEC bertemu. Dan Shadow pun berhasil diamankan oleh seorang Dep. Belum ada pengamanan selanjutnya, tapi pemain-pemain dari Titan Esports Club, mereka stay aja di dalam rumah, nggak mau keluar dan tidak mau bergerak gegabah. Ya, kita lihat pergerakan demi pergerakan juga sudah mulai dilakukan. Sam9, perwakilan dari Malaysia, mulai memberikan tembakan dan bisa mendapatkan satu bakaran. Dan dia bisa menjatuhkan satu pemain dari arah tim Tech tentunya. Titan Esports dibuat rontok, namun kini juga tumbang dengan balasan granat yang dilemparkan oleh tim Tech tentunya. Ingin dipulangkan ke arah lobby, smoke menjadi penghalang, tapi Sam9 begitu berani dia untuk mendobrak masuk dan bisa mendapatkan sebuah poin untuk Sam9. Tapi granat bakal dimasak, lempar ke bagian dalam, meletup dan tidak bisa memberikan knock ataupun cicilan damage ke arah Sam9. 2 melawan 2 kali ini posisi cukup berimbang, tapi dari Suki pun berhasil untuk mengamankan kembali satu nyawa dari Sam9. Masih bertahan di dalam rumah, benar-benar kelihatan bagaimana sabarnya dan bagaimana mereka melakukan kalkulasi yang cukup matang. Dan Suki sudah mulai memasak sebuah granat bakal dilontarkan menuju ke arah bagian dalam rumah. Belum connect, tidak ada yang kena sama sekali karena Sam9 berada di bagian belakang. Tapi Blue Zone lihat bagaimana sudah mulai memaksakan Tech bergerak dan Dep pun connect satu nades ya bakal langsung keluar saja. The swarming up, last man standing dari Titan Esports Club, tapi Suki mampu nge-counter dan akhirnya Mikiel to the rescue. Sam9 berhasil bertahan, tapi Jay dari bagian belakang menjadi third party. Yap, dan Blue Zone yang menjadi finishing untuk memulangkan Sam9 menuju ke arah lobby. Karena tadi sedang melakukan tancapan 8 kit, tapi ternyata tembakan dari seorang Jay yang bukan Zai bisa melumatkan pemain dari Sam9. Pulang sudah Sam9 ke arah lobby, 8 tim tersisa kali ini untuk stage keempat. Ya, dan ternyata untuk dari bagian dalam circle-nya, pertemuannya itu malah dari kedua tim Indonesia. Persija Evils yang cukup berdekatan juga dengan Bigetron Red Villains, yang dimana dari Bigetron Red Villains melakukan sebuah split position. Dan gue rasa harusnya sooner or later mereka harus melakukan sebuah regroup dan juga repositioning. Betul, sementara Luxi yang kita lihat juga sedang melakukan sebuah pengintaian. Yang dia intai adalah beberapa pemain dari Bigetron yang cukup dekat dari PJEV. Untung gue inget tadi, gue baru mau bilang Luxi mantau timnya sendiri. Padahal dia sudah berada di tim yang berbeda. Udah lama lagi kan? Sudah lama lagi. Udah lama, entah kenapa masih melekat begitu begitu nempel gitu kan. Betul. Alright, tapi ternyata tiba-tiba dengan kepulangan last man standing dari LGD hanya menyisakan 6 tim saja untuk di Sunhawk kali ini. Vampire somehow mereka survive dengan 4 player. Padahal mereka sama-sama loh, tempat drop zone itu kan deketan sama si Alter Ego Ares ya. Harusnya tapi mereka ya. yang survive. Tapi kayaknya dia pindah deh. Tadi kalau nggak salah dia pindah ke bawah bagian selatan deh. Ada beberapa drop memang yang berubah untuk dari turun pesawatnya tadi. MRPX masih bertahan juga dengan 4 anggota mereka. Terlihat mereka bermain lebih taktis. Bermain dengan objektif untuk masuk ke setiap circle-circle yang ada. Dan sekarang Bobo sudah mulai mengintai. Pergerakan dari arah Vampire, granat sudah mulai dimasak. Ada bait yang dilakukan juga oleh pemain dari MRPX. Bakal dilempar ke bagian belakang sebuah batu, malah top balon hijau. Stone dibuat tumbang oleh Boboho kali ini. Akan dilemparkan kembali granat berikutnya. Ada swipe memberikan backup, namun Cleon juga memberikan tekanan dari bagian belakang batu yang lain lagi. Boboho sudah mulai memberikan sebuah push, ingin mendapatkan sebuah confirm elimination. Granat berikutnya akan dimasak kembali, tapi Tony Kurniawan
bisa mendapatkan pemain dari MRPX. Red Knock terjadi 1-1. 1-1, tapi ada satu movement yang dilakukan oleh Vampire. Tadi Ravenclaw sudah mulai ngeflank ke arah bagian belakang dari MRPX. Semua pemain MRPX masih fokus dengan 3 pemain dari Vampire. Dan ternyata Cleon pun berhasil menangkap satu pemain bernama Swift tersebut. Dan disadari Ravenclaw ada di bagian belakang sana, tapi di backup oleh seorang Yorwood. Vampire agak sedikit kelimpungan kali ini karena hanya Tony K saja yang tersisa. 1v1. Last man standing, 1v1, tapi Rocky berhasil memperpanjang nyawa dari Morph YPX. MRPX bertahan kali ini, mereka hanya dengan satu pemain mereka saja karena 3 berhasil di take down oleh pemain-pemain dari Vampire. Tapi dari arah MRPX mereka masih belum bisa tenang karena ada beberapa tembakan yang membuat mereka semakin terkurung di pinggiran zona ke-6 ini. Tapi dengan sisa 4 tim dan masih ada 3 tim Indonesia, angin segar sebenarnya untuk Southeast Asia dan juga Indonesia. Kita masih ada kesempatan besar untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner, apalagi dari Persija Eagles akan bertemu juga dengan tim Pai. Eagle ter-take down, tapi ada sebuah counter dari Smile dari bagian belakang sana. Smile pun tidak bisa kemana-mana karena pada akhirnya sudah mulai dihujani peluru dari seorang Red Face. Betul sekali, Red Face bahkan mengganti dengan scan weaponnya sebelum di reload tadi M4-nya. Molotov dilemparkan juga ke bagian belakang dari arah mobil tersebut. Tapi Red Face masih belum bisa mendapatkan upload karena pemain dari Pai. Tapi satu pemain mereka bakal kembali lagi diamankan dari arah tim Indonesia yang lainnya. Top 3 untuk tim Indonesia, sementara di PJV, Bigetron, MRPX di match yang pertama. Fix chicken pertama untuk Indonesia. Let's go Indonesia, kita pasti bisa menyumbangkan poin dan mengangkat pride dari Southeast Asia untuk di match pertama kali ini. Terlebih melihat kondisi dari pemain-pemainnya yang masih prima juga dari Bigetron dan juga Persija Esports. Mereka masih lengkap dengan 4 player. Sementara dari MRPX hanya menyisakan Cleon dan Rocky saja. Kalau ada posisi seperti ini, gua nggak peduli dah siapapun yang chicken. Iya. Yang penting Indonesia dan juga Southeast Asia gitu kan. Betul. Tapi kita akan lihat bagaimana caranya dan siapakah yang akan mengamankan winner chicken dinner pertama di hari ini. Iya, ini udah kayak resituasional atau resituasi, simulasi untuk apa yang pernah terjadi di PMSL Fall 2023 untuk Southeast Asia-nya. Dan sekarang dari Bigetron sudah mulai mindik-mindik menuju ke arah pertahanan dari Persija. Apakah ini bakal terselesaikan terlebih dahulu? Mantan bertemu dengan mantan tentunya. Boychill memberikan tekanan, Zuxi melemparkan granat karena yang salah. Boychill berada di posisi yang tepat untuk bisa menghindar dari granat seorang Zuxi. Dan bahkan kalau kita lihat dari positioningnya lebih ke arah Bigetron Red Villains yang menghadang Persija Esports untuk bisa bergerak lebih dalam lagi. Tapi Cleon is here, Cleon sudah mulai bergerak untuk mengganggu juga pemain dari PJV. Ada Red Face yang diganggu dan Red Face pun akan melakukan sebuah counter nades menuju ke arah seorang Cleon. Masih bertahan Cleon dan first aid tepat waktu membuat Cleon masih selamat dan bahkan timpuk-timpukan granat Israel. Sementara dari Boychill pun berusaha untuk menahan pergerakan dari Zuxi dan granat Red Face yang connect menuju ke arah pemain dari MRPX. Betul sekali, tapi ternyata dari Cleon sudah dipulangkan ke arah lobby dari Bigetron dan berhasil mendapatkan elimination tersebut. PJV satu pemain mereka low HP dan Rocky juga dipulangkan ke arah lobby. Battle antar mantan terjadi, Jelly. Wah, ini seru banget, ini panas banget. Botchan Conqueror Derby akan muncul sebentar lagi dan Zuxi sudah mulai maju, cukup percaya diri juga. Close combat akan dilakukan. Boychill down karena double pick dari kiri dan kanan, tapi Lapar pun berhasil untuk melakukan counter. 3 pemain masih bertahan sejauh ini dan bahkan lihat dari Satarlas pun mampu untuk menumbangkan Luxi kembali. Last man standing, Misery bisakah memberikan perlawanan 1 lawan 3? Bukan jumlah yang mudah tentunya untuk Misery, tapi granat dari Lapar akan dimainkan kembali. Starless, what happened? Satar malah membungkam temannya sendiri, tapi Bigetron berhasil mendapatkan winner chicken dinner di match yang pertama. Battle antar mantan dimenangkan oleh Red Villains. Dan ini adalah hasil nyata atas Coach Ken